Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok 10 dari mata kuliah dengan aku Alia, aku Nada, aku Valin, dan aku Zaskia. Happy watching! Fintech atau Financial Technology merupakan gabungan antara keuangan dan juga teknologi. Fintech tidak hanya soal domain digital aja, tapi juga ada 6 area utama. Payment seperti e-wallet, lending atau pinjaman online, investment lewat aplikasi saham, asuransi digital, funding untuk urunan dana, dan e-commerce yang terhubung dengan domain digital. Dalam fintech, big data ini juga sangat penting. Dipakai untuk menilai risiko kredit, juga dipakai untuk memberikan layanan yang lebih profesional, juga mendeteksi penipuan. Jadi bisa dibilang tanpa big data, fintech tidak bisa praktis secepat dan seaman sekarang ini. Evolusi fintech terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada tahun 1866 hingga 1997, dengan fintech menggunakan telegraf dan telegraf untuk membantu keuangan di Indonesia. Lalu di fase kedua pada tahun 1997 hingga 2008, mulai kemunculan ATM dan perbankan online. Lalu di fase ketiga, yaitu dari 2008 hingga saat ini, fintech melayani konsumen dengan teknologi yang semakin canggih melalui mobile banking dan payment online lainnya. Perkembangan fintech global terjadi sangat pesat, dengan lending atau pinjaman online tumbuh hingga 51% per tahunnya. Di Indonesia, layanan e-wallet dan payment mendominasi pasar hingga 43%, disusul oleh fintech lending 17%. Hingga 2020 sudah banyak perusahaan fintech, lebih dari 150 perusahaan fintech di Indonesia yang sudah berizin OJK. Berikut adalah peran dari fintech. Yang pertama adalah meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua ada membantu UMKM menuju pasar ekspor. Yang ketiga ada menyediakan pembiayaan yang lebih merata di 17.000 pulau di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendorong kesejahteraan masyarakat. Bisnis sinergi fintech. Ini adalah risiko dari fintech. Risiko fintech yang pertama adalah perlindungan konsumen, di mana data itu sering disalahgunakan atau bisa jadi dipakai dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah kepentingan nasional. Dan di sini itu bisa jadi tempat seperti pencucian uang. Dan yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan. Tantangan dari fintech. Yang pertama itu adalah regulasi. Regulasi itu sih dokumen, digital signature, atau e-rating. Ada koordinasi antar lembaga. Koordinasi antar lembaga ini seperti OJK, kementerian, dan masih banyak. Ini pengawasan dan kebijakan strategi agar aman bagi masyarakat. Oke, next kita sekarang akan membahas tentang fintech application. Yang akan aku sebutkan adalah e-commerce, kemudian ada mobile banking, ada cryptocurrency, ada juga big data analytics. Oke, Ibu, kita akan membahas tentang profil dan perkembangan fintech lending. Nah, di sini ada gambar yang dimana ada banyak sekali indikator yang menunjukkan tentang perkembangan fintech lending. Aku akan membagi menjadi dua, yaitu yang atas dan juga yang bawah. Nah, dari grafik yang terdata di bagian atas, itu kita bisa melihat bahwasanya perkembangan fintech lending itu mengalami kenaikan, dan kenaikan itu cukup signifikan di beberapa tahun. Mungkin bisa dilihat bahwa tahun 2012 ke 2019 itu lebih mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun dari 2019 ke 2020 cukup konsisten dan cukup signifikan. Kemudian untuk grafik yang ada di bawahnya, yaitu outstanding pinjaman, penyaluran pinjaman, dan juga tingkat keberhasilan bayar 90 hari, di sini fintech ini masih mengalami penurunan secara grafik, yang mana itu jadi PR untuk perusahaan fintech terus meningkatkan dari segi perkembangan perusahaan sendiri. Kita move karakteristik penyelenggara dan pengguna fintech lending. Nah, yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara sendiri kita bisa lihat di bagian diagram Jabodetabek mendominasi domisili fintech lending yang ada di Indonesia, kemudian disusul oleh Surabaya, Bandung, Lampung, dan juga hingga Yogyakarta. Next kita ke lender atau pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman sendiri tercatat 698.401 orang. Dari lender ini sendiri didominasi oleh laki-laki sejumlah 61,17%, sedangkan yang paling sedikit adalah badan usaha sejumlah 0,70%. Usia lender yang dominasi adalah usia 13 hingga 34 tahun. Nah, dengan itu kami menyimpulkan bahwasanya Indonesia sendiri fintech lending itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terlihat dari persentase pertumbuhan dari setiap peta 100%, 200% gitu. Kemudian dan kami menyimpulkan bahwasanya fintech lending itu masih terpusat di Pulau Jawa dan belum menyebar ke luar Pulau Jawa. Nah, itu menjadi peluang bagi pengusaha-pengusaha fintech di luar sana bisa menanam investasi ataupun menyebarkan usahanya fintech itu ke luar Pulau Jawa. Salah satu contoh perusahaan fintech di Indonesia adalah Amarta. Apa sih Amarta dan siapa sih Amarta itu? Amarta itu kayak ibaratkan sebuah jembatan yang menghubungkan antara kita yang punya modal dengan ibu-ibu pengusaha di desa kecil. PT Amarta Mikro Fintech sendiri berdiri sejak 2010. Dirinya adalah Vital Fund Garuda Putra yang memiliki visi untuk memberdayakan pengusaha kecil. Nah, status Amarta diizinkan oleh OJK atau sudah terdaftar izin oleh OJK sejak 2019. Bayangin Amarta ini kayak aplikasi Gojek untuk bisa meminjam uang, khususnya untuk usaha mikro. Nah, caranya gimana? Yang pertama, jika ibu-ibu itu pengen modalin usahanya, mereka bisa ajuin ke Amarta. Contohnya kayak mereka mau buka warung. Terus yang kedua, Amarta bisa menganalisis data dari riwayat transaksi atau penggunaan handphone untuk menilai kelayakannya. Yang ketiga, kita sebagai pendana bisa milih mau danain ibu yang mana, dan danainnya mulai dari 100.000 aja. Uang itu akan cair kepada ibu-ibu dan mereka bisa mencicil uangnya, dan uangnya akan kembali lagi ke kita lewat platform Amarta. Revenue-nya ini biasanya dari yang berhasil transaksinya. Teknologi yang tidak terbankkan, jadi mereka mengakses orang-orang yang tidak memiliki akses ke bank. Nah, itu memberikan dampak yang sangat besar. Mereka berfokus kepada ibu-ibu yang telah menjadi tulang punggung keluarga mereka. Dan sekarang dengan tujuan global dan inklusi keuangan di mana bahwa mereka menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil.
mereka tuh juga masih punya loh beberapa tantangan yang masih mereka harus hadapi. Yang pertama nih, aturan OJK yang ketat banget. Mereka harus ikutin peraturan tentang suku bunga, transparansi, dan juga perlindungan data konsumen. Kedua, tentang edukasi ke ibu-ibu di desa yang kemungkinan tuh gaptek atau justru nggak ngerti sama sekali dengan teknologi. Dan ketiga, tentang resiko kredit. Bisa disimpulin bahwa mereka itu bisnis yang profitable, tapi mereka juga bisa berjalan beriringan dengan ngasih contoh bukti sosial yang nyata. Jadi, mereka itu bisa nih menjadi jembatan yang sukses menggabungkan antara pemodal di kota dan juga dengan niat kewirausahaan yang ada di desa. Terima kasih telah menonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.